Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pudensiana Melinda, biasa dipanggil Lensi, semester 2, prodi keperawatan di Unika Santo Paulus Ruteng. Kali ini saya ingin berbagi tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Langsung saja saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu interaksi antara perawat dan pasien, perawat dan profesional kesehatan lain, serta perawat dan komunikasi. Terus ini interaksi manusia yang terjadi, komunikasi verbal dan non verbal. Ada 5 menurut pengertian komunikasi menurut para ahli, ada 5 di tentang referensi tahun 2016 ke atas. Langsung saja saya ingin menjelaskan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Inggris yang berarti communication, dari bahasa Latin communicum yang bersumber dari kata komunis, memiliki arti membangun kebersamaan, keharmonisan antara dua orang yang lebih banyak terdapat, dan konsep tentang komunikasi yang digunakan oleh para ahli komunikasi. Berikut ini 5 pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami oleh pihak terlibat dalam, atau informasi tentang pikiran atau perasaan komunikasi. Itu adalah komunikasi, pengertian dari komunikasi menurut Astrid. Yang kedua, komunikasi adalah kegiatan perilaku atau penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan menurut Robert G. Yang ketiga, pengertian yang ketiga menurut para ahli, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari situ orang ke orang lain menurut Davis 1981. Yang keempat, komunikasi. Pengertian komunikasi yang keempat, komunikasi adalah berusaha untuk mengadakan persamaan dengan orang lain menurut Stephen Zweig. Yang kelima, komunikasi menurut para ahli, komunikasi yang berarti untuk berbagi, menyampaikan informasi, bergabung, bersatu, berbagi dalam secara harifas. Juga bisa diartikan komunis yang berarti sama menurut Hepburn 2016. Itu saja pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang kedua, referensi yang kedua di jurnal. Yang kedua, tujuan komunikasi. Langsung saja, tujuan adalah kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantungan dengan orang lain melalui komunikasi dan peningkatan identitas dan integritas. Di keadaan sakit terlalu lama cenderung menyebabkan klien mengalami gangguan identitas dan integrasi dirinya sehingga tidak memiliki rasa percaya diri. Yang selanjutnya, referensi yang ketiga, unsur komunikasi. Langsung saja, unsur komunikasi yang saya dapat di jurnal referensi adalah: yang pertama, komunikator; yang kedua, komunikan; yang ketiga, pesan; yang keempat, suara atau bunyi yang menghindari penyampaian pesan yang tidak akurat; yang kelima, keterampilan komunikasi yang meliputi kemampuan pengirim dan penerima pesan untuk observasi, mendengar, dan validasi arti pesan; yang keenam, setting tempat dan lokasi komunikasi berlangsung; yang terakhir, media merupakan channel sensor yang membawa pesan. Yang berikutnya, bentuk komunikasi.
Ada dua bentuk komunikasi yang saya dapat. Ada dua komunikasi, antara lain komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang bertemu secara langsung sih, dan karakternya komunikasi verbal yang efektif, antara lain intonasi, kecepatan bicara, humor. Bentuk komunikasi yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yang berarti tidak tidak tatapan, merupakan bahasa tubuh, isyarat, dan penggerakan tubuh. Misalnya sentuhan, ekspresi wajah, penampilan fisik, sikap tubuh. Oke, yang kelima, faktor yang mempengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah perkembangan, yang kedua persepsi, yang ketiga nilai, yang keempat emosi, yang kelima pengetahuan, yang keenam latar belakang sosial budaya, yang ketujuh peran, yang kedelapan tatanan interaksi, yang keenam hambatan dalam komunikasi. Ada dua faktor hambatan antara lain. Faktor bersifat teknis, kurangnya pengasahan teknis komunikasi mencakup unsur-unsur yang ada dalam komunikator, mengungkapkan pesan. Yang kedua, faktor yang bersifat perilaku, yang dimaksud adalah perilaku yang bersifat ketidakmauan untuk berubah walaupun salah. Untuk kesimpulannya, komunikasi adalah suatu proses, bukan suatu yang bersifat. Komunikasi memerlukan tempat di mana perubahan dalam usaha mencapai hasil melibatkan interaksi bersama serta melibatkan suatu kelompok. Saran, setelah membaca makalah ini mengharapkan kita sebagai calon tenaga kesehatan dapat memahami betul tentang cara berkomunikasi yang baik, terutama komunikasi kepada pasien, keluarga pasien atau orang lain, serta mengetahui hambatan yang dapat mempengaruhi komunikasi. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.